Kemudian yang kedua, syarat yang pertama tadi apa? Yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Al-ma'u al-mutlaq. Syarat wudu kan yang pertama, mesti pakai air mutlak. Dan pembahasannya panjang, baru kita masuk yang kedua di sini. Wasaniha, yang kedua dari syarat-syarat wudu adalah jaryu ma'in ala udwin. Apa itu? Mengalirkan. Kalau antum usap saja maka itu tidak sah. Contoh kan, antum ambil kain basah, antum lapkan ke wajah atau ke tangan, maka tidak sah wudu. Yang syarat wudu apa? Mengalirkan. Bagaimana cara mengalirkan? Meneteskan air ke anggota wudu. Oke, meneteskan air ke anggota wudu. Ala udwin maghsulin, ke anggota yang dibasuh. Beda dengan anggota yang diusap. Kalau mamsuh apa? Kepala. Kepala tidak wajib dialirkan air, cukup diusap. Maka fala yakfi ayyamassahul ma'u bila jarayan, maka tidak cukup wudu antum ketika itu kalau hanya bersentuhan dengan air atau usapan dari air tanpa mengalirkan. Bila jarayan. Kenapa? Li'annahu la yusamma ghuslan, karena kalau mengusap itu bukan disebut sebagai membasuh. Oke, membasuh itu mesti mengalirkan air. Oke, mesti mengalirkan air itu. Jadi caranya kan antum wudu biasa kan pakai tangan tuh. Kalau misalnya kita wudu pakai air keran, lalu kita letakkan wajah di bawah keran itu. Nah, atau pakai selang, antum alirkan selang kayak ini. Boleh, itu lebih itu, tapi itu muwazir itu. Nah, itu buang-buang air itu namanya. Nah, caranya ya mengalirkan. Kata guru Ustaz dulu pas di Mesir, yang penting ketika berwudu itu air itu menetes ke anggota wudu. Oke, menetes itu. Menetes walau qatrah, walaupun satu tetesan itu. Oke, itu sudah cukup. Oke, itu sudah cukup itu. Nah, jadi tidak cukup dengan mengusap saja. Oke, atau menyapu air, atau kita pakai tangan kita yang basah lalu kita gosok wajah, gosok tangan, gosok kaki, maka itu tidak sah, mesti dialirkan. Mesti antum ambil air pakai tangan, antum tuangkan ke wajah atau ke tangan dan ke kaki. Kemudian yang ketiga, syarat wudu yang ketiga, alla yakuna alaihi. Alaihi itu maksudnya apa? Alal udwi. Tidak boleh ada di atas anggota wudu itu apa? Mughayyirun, yang bisa menyebabkan air itu berubah. Contoh, antum mandi wajib, pakai sabun itu. Lalu antum pakai sabun dulu, baru antum siramkan ke tubuh antum. Maka mandi wajibnya tidak sah. Oke, kenapa? Karena ketika antum siramkan air ke badan yang sudah antum kasih sabun, maka air itu akan berubah, tidak mutlak lagi. Oke, maka tidak sah. Maka solusinya bagaimana? Basuh dulu pakai air mutlak seluruh tubuh, baru pakai sabun setelah itu. Oke, baru pakai sabun. Sama dengan membasuh najis. Contoh nih, baju antum terkena najis. Langsung ketika itu antum rendam pakai sabun. Maka ini bisa menajiskan semuanya. Jadi solusinya apa? Dihilangkan najisnya dulu, antum basuh pakai air dulu, baru antum kasih sabun. Oke, baru antum kasih sabun itu. Jadi intinya apa? Dihilangkan dulu ainun najasahnya itu. Oke, benda najisnya. Jadi di sini tidak boleh di anggota itu ada sesuatu yang bisa merubah air itu. Oke, yang bisa merubah air itu. Taghayyuran dharan, perubahan yang bisa membahayakan atau perubahan yang sangat banyak. Oke. Contohnya apa? Apa potokan perubahan yang bisa banyak itu? Yaitu perubahan yang bisa mencabut penamaan air tadi yang kita bahas di air mutlak. Nah, air mutlak disebut sebagai air itu disebut sebagai mutaghayyir kalau dia bisa tercabut penamaan mutlaknya. Contoh air teh itu. Ini perubahan yang sudah sangat membahayakan nih. Karena tidak bisa kita sebut ini air putih. Namanya sudah hilang itu. Oke, namanya sudah hilang. Maka begitu juga dengan kita membasuh anggota tubuh yang sudah kita letakkan sabun atau hal-hal yang lain yang bisa merubah, maka kalau penamaan air itu sudah hilang dari kemutlakan air, maka
airnya juga disebut sebagai air yang sudah berubah. Oke. Di sini sebenarnya mughayyirun lil ma'i taghayyuran daran. Contoh kaza'faranin. Za'faran itu seperti wangi-wangian. Wa sandalin. Sandalin ini sejenis kayu. Kayu cendana itu. Antum tahu kayu cendana? Tahu ya? Lihat aja nanti di Google itu. Nanti langsung nampak gambarnya itu. Oke? Nah, khilafan li jam'in. Ini menyalahi pendapat sekelompok ulama yang lain. Jadi ini termasuk masalah khilafiyah. Oke? Kemudian syarat yang keempat, syarat wudu yang keempat, alla yakuna 'alal udwi hailun. Kalau yang ketiga tadi apa? Yang merubah air. Kalau yang keempat yang menghalangi air. Nah, yang menghalangi air contoh biasanya anak-anak sekolah pakai tip X kan, kena tip X kan di tangannya itu. Itu kan menghalangi air. Oke? Atau antum habis mencoblos kan pakai tinta, itu menghalangi air enggak? Bagi yang banat pakai inai. Nah, kok enggak? Ini dipisahkan. Ada nanti namanya ainul hinna, ada nanti yang kedua atharul hinna. Hinna itu inai. Kalau ainul inna kan biasanya kalau yang banat pakai inai kan pasti ada zat benda inai itu masih ada di tangan kan? Kalau sudah meresap baru dibuang kan bubuknya itu. Iya kan? Nah, maka kalau antum berwudu yang banat berwudu dalam keadaan zat atau benda inai tadi masih berada di tangan, maka itu menghalangi air. Tapi kalau bekas inai yang ada di tangan itu tidak menghalangi air. Oke? Nah, berarti aman kalau yang banat pakai inai dengan syarat bekas benda inai itu sudah dibuang gitu. Sama dengan tinta. Kalau ainul hibri, benda dari tinta itu masih berada di tangan, maka ini bisa menghalangi air. Tapi kalau bekas dari tinta tidak menghalangi air. Berarti kalau antum habis mencoblos, kemudian bekas tintanya masih ada di jari, maka itu tidak menghalangi air. Tapi kalau ainun bendanya masih ada di jari, maka itu bisa menghalangi air itu. Oke? Nah, antum lihat di sini yang keempat, alla yakuna 'alal udwi hailun. Nah, hailun bainal ma'i wal maghsuli. Antara air dan antara yang dibasuh. Contoh kanauratin, kapur, wa syam'in, lilin. Nah, lilin kan itu. Lilin itu kan jelas menghalangi air itu. Wa duhnin jamidin. Apa itu? Minyak yang sudah beku atau keras itu. Kemudian nih yang saya sebut tadi, wa aini hibrin, benda dari tinta, wa hinnain, dan benda atau zat dari inai. Oke? Maka itu bisa menghalangi air masuk ke anggota wudu. Bi khilafi duhnin jarin, berbeda kalau minyaknya itu yang tidak beku, minyak yang bisa mengalir gitu. Oke? Ai ma'in, yang berupa benda cair. Wa illam yathbut al-ma'u alaihi, walaupun air tidak menetap di anggota wudhu tersebut. Oke. Kemudian apa lagi yang bikhilaf tadi itu, bikhilafi athari hibrin. Ini tadi yang saya sebut. Berbeda dengan kalau bekas dari tinta, wa athari hinnain, dan juga bekas dari inai, maka itu tidak menghalangi air ke anggota wudhu itu. Jadi ini kasusnya kalau misalnya pakaian yang terkena najis atau najis baik bercampur dengan pakaian kita yang suci, yang bersih. Nah, kita lihat dulu najisnya itu, bayinya itu bayi apa? Nanti ada kotoran atau kotoran air pipis bayi laki-laki. Oke, yang dimaafkan. Jadi yang dimaafkan itu cuma air pipis dari bayi laki-laki yang masih menyusui. Selain itu tidak dimaafkan. Maksudnya selain itu najisnya itu bukan najis mukhafafah, tapi najis mutawasitah. Apa itu? Buang air besarnya.
Berarti karena tadi kan sebenarnya al-baulu, berarti selain air pipis, ini najisnya najis mutawasitah, yaitu buang air besarnya. Kemudian selain dari bayi laki-laki, berarti kalau bayi perempuan najisnya najis mutawasitah. Kemudian yang ketiga, bayi tadi itu masih menyusui. Tapi kalau bayi itu sudah makan nasi misalnya, contoh kan, makan yang lain, dan maka ketika itu najisnya itu najis mutawasitah, maka mesti dihilangkan pakai air itu. Lalu kalau bercampur dengan kain kita yang masih yang bersih, maka bisa menajiskan kain itu. Nah, bisa menajiskan kain. Maka solusinya bagaimana? Kita ulang lagi membasuhnya, dipisahkan. Nah, itu kenapa? Karena kalau kita campurkan dengan kain yang najis, lalu kita kasih sabun, lalu air sabun bercampur dengan najis, otomatis langsung menajiskan semua apa yang ada di dalam. Karena air sabun itu bukan air mutlak, tapi air al-ma'iyah, benda cair. Kalau benda cair terkena najis, langsung menajiskan ketika itu. Oke. Lanjut, wakadha, begitu juga disyaratkan ala majaz lama bihi kasirun, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh kebanyakan ulama. Apa itu? Ini permasalahan tentang bagaimana hukum berwudu. Nah, bagaimana hukum berwudu? Ini bukan judul paper ya. Nah, ini nih, udah jelas nih. Bagaimana hukum berwudu kalau kukunya itu panjang dan di dalamnya itu ada kotoran, daki sana. Nah, daki apa hitam-hitam kan di kuku itu. Itu kan tidak menyampaikan, tidak menyampaikan air ke dalam kulit itu. Nah, di sini sebutkan alla yakuna, syaratnya apa? Alla yakuna wasakhun tahta zufrin. Tidak boleh ada kotoran di bawah kuku. Kotoran yang bagaimana? Yamna'u usulul ma'i lima tahtahu, kotoran yang bisa menghalangi sampainya air yang di bawah kotoran tadi, atau yang di bawah kuku itu. Nah, ternyata ini masalah khilafiyah. Khilafan li jam'in. Berbeda pendapat ini dengan sekelompok ulama lain seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dan Imam Az-Zarkashi dan selain keduanya. Ternyata ini masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan bahwa kuku yang ada kotoran dalam itu tidak masalah. Ada yang mengatakan tadi yang pertama mesti dibuang kotorannya itu dulu, baru antum berwudu. Nah, kemudian di sini sebutkan wa atalu fi tarjihi, dan para ulama itu bersekukuh untuk memilih pendapat yang ini. Wasarahu bil musamahati, bahkan ulama tadi yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Az-Zarkashi dan selain keduanya menjelaskan untuk memberi keringanan bil musamahah atau dispensasi gitu. Lah, amma tahtaha, diberi keringanan terhadap kotoran yang ada di bawah kuku, duna nahwil ajin, dengan syarat yang di bawah kuku itu bukan sejenis tepung. Kalau tepung tidak dimaafkan, mesti dibuang dulu. Tapi kalau selain itu baru dimaafkan. Ini pendapatnya Imam Al-Ghazali dan Imam Az-Zarkashi dan yang lainnya gitu. Oke. Dan ini juga diberi isyarah oleh Imam Al-Azra'i dan yang lainnya. Nah, apa isyarah atau petunjuk dari Imam Azra'i dan lainnya? Ila du'fi maqalatihim, bahwa pendapat ulama yang tadi, yang Imam Al-Ghazali dan yang lainnya itu lemah pendapatnya. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Mutawalli dalam kitab Tatimmah dan di kitab yang lain, dan juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan di kitab yang lain itu. Apa tuh yang dijelaskan? Min adami musamahah, tidak ada dispensasinya atau tidak ada keringanan terhadap kotoran yang ada di bawah kuku itu. Min adamil musamahah bi syai'in mimma tahtaha, dengan sesuatu apa yang ada di bawah kuku. Alasannya kenapa? Karena haitsu mana'a usulal ma' bimahli. Kenapa? Kotoran yang ada di bawah kuku itu bisa menghalangi sampainya air. Oke, jadi dibantah lagi gitu. Kemudian apa dalilnya dari Imam Al-Ghazali dan Imam Az-Zarkashi yang mengatakan bahwa tidak masalah ada kotoran yang di bawah kuku, yaitu berdalil dengan hadis Nabi disebutkan bahwa kalau yang ada hasyiah bisa dilihat di hasyiah. Dalilnya apa? Kana Nabi ya'muru bitaqlimil azafir. Nabi menyuruh ketika itu sahabat untuk memotong kuku. Kemudian warami matah taha, dan melemparkan atau membuang apa yang ada di bawah kuku.
Tapi Nabi tidak menyuruh sahabat tadi itu untuk mengulang sholatnya. Oke, ini menunjukkan bahwa tidak masalah kalau berwudu dengan kuku panjang dan ada kotoran. Ini menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali dan yang lainnya. Tapi kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa masalah, karena kotoran itu bisa menghalangi air sampai ke kulit atau ke bawah kuku gitu. Oke, kemudian wa aftal Baghawi. Imam Al-Baghawi pun menfatwakan tentang kotoran yang ada di bawah kuku. Nah, makanya dipisah. Fi wasakin hasala min ghubarin bi annahu yamna'u sihhatal wudu. Kalau kotoran di bawah kuku terhasil dari debu-debu dari luar, maka ini yang membuat salat wudu kita tidak sah. Tapi kalau kotoran di kuku yang diakibatkan oleh keringat yang sudah mengumpul, maka itu tidak masalah. Nah, berarti ini tafsilan yang lain atau rincian yang lain dari Imam Al-Baghawi. Apa itu? Fi wasakhin hasala min ghubarin, yang diakibatkan oleh debu, maka itu yang bisa menghalangi sahnya wudu. Berbeda bi khilafin mana syaa min badanihi. Berbeda kalau kotoran di bawah kuku itu diakibatkan oleh badannya. Apa itu? Wahwal araqu al mutajammidu. Oke, keringat yang sudah membeku. Oke, jazama bihi fil anwar, dan beliau pastikan atau beliau tetapkan pendapat ini di kitab Al-Anwar itu. Oke, ini tentang masalah kuku, berarti ini khilafiyah. Oke. Yang kelima dari syarat sah wudu itu dukhuli waqtin. Berarti wudu antum sebelum masuk waktu sah enggak? Nah, di sini bukan dukhuli waqtin. Untuk siapa? Untuk daimil hadas. Siapa itu daimil hadas? Orang yang selalu berhadas itu. Maksudnya apa? Orang yang kalau istilahnya ashabul a'zar, yang memiliki uzur yang ketika itu hadasnya terus keluar. Contoh, salisul baul. Apa itu? Pipisnya terus keluar. Kalau bahasa Indonesianya apa? Apa? Beser ya? Beser ya? Kalau bahasa Minangnya saban-saban. Ini kan? Saban-saban itu. Atau atau salisurih, anginnya terus keluar itu. Oke? Atau salisul mazi, mazinya terus keluar. Atau mustahadatin. Apa itu mustahadatin? Wanita yang istihadah, bukan haid. Nah, wanita yang istihadah. Wanita yang istihadah ini disebut sebagai sahibatul a'zar. Wanita yang memiliki uzur. Kenapa? Wanita itu disebut sebagai mustahadah. Yang pertama, kalau darahnya itu keluar kurang dari waktu minimal haid. Minimal haid waktunya berapa? 24 jam. Darahnya keluar 5 jam. Berarti 5 jam ini darah istihadah. Atau darahnya itu keluar melebihi dari waktu maksimal. Contoh, seorang perempuan keluar darahnya selama 20 hari berturut-turut. Ini namanya apa? Mustahadah atau darah haid yang bercampur dengan istihadah. Oke. Nah, nanti itu ada pembahasan rinci nanti di bab haid nanti. Kemudian wa mustahadatin, wanita yang istihadah. Maka disyaratkan bagi dia untuk sahnya wudunya apa? Mesti masuk waktu. Nah, walaupun baru zon itu. Lah, oke. Yustaratu lahu aidan zannu dukhulihi. Disyaratkan juga mesti ada persangka atau zon bahwa waktu sholat sudah masuk. Ini kasusnya sama dengan siapa? Orang yang bertayamum. Oke. Kenapa orang bertayamum itu tayamum itu mesti masuk waktu dulu? Karena tayamum itulah taharatun darurah. Nah, karena tayamum itu taharah yang bersifat darurat. Fala darurata qabla al-waqti. Maka tidak bisa dihitung darurat kalau waktunya belum masuk. Sama dengan salisul baul atau ashabul azar. Dia tidak hitung darurat kalau waktunya belum masuk. Tapi kalau sudah masuk, ternyata masih salisul baul juga, baru dia ketika itu berwudu. Nah, fala yutawaddau kal mutayammimi, seperti orang yang bertayamum.
Bertayamum untuk apa? Li fardin, untuk salat fardu, au naflin muaqqatin. Apa itu? Salat sunat yang memiliki waktu. Qabla waqti fi'lihi, sebelum waktu pekerjaannya masuk, maka itu tidak boleh dia berwudu. Contoh apa? Kalau fardu kan jelas itu. Kalau antum nanti salat Isya, berarti antum tidak boleh berwudu sebelum orang azan. Oke? Kalau antum ingin melakukan naflun muaqqat, apa itu naflun muaqqat? Sunnah yang memiliki waktu. Contohnya apa? Salat duha. Salat apa lagi? Salat tahajud atau salat witir gitu, atau salat 2 hari raya. Oke? Lah, maka antum tidak boleh berwudu kecuali sudah masuk waktu duha, atau kecuali sudah masuk waktu salat witir atau salat hari raya gitu. Aw naflin muaqqatin qabla waqti fi'liha, berarti fala yutawaddo, tidak boleh antum berwudu sebelum waktu masuk. Kemudian, apakah salat itu saja? Enggak. Wali salati janazatin. Contoh, ada orang salisul baul, dia ingin salat jenazah. Kapan boleh dia mulai berwudu? Setelah masuk waktunya. Kapan masuk waktu salat jenazah? Ba'da gusli, setelah memandikan jenazah. Sudah selesai mandi jenazah, maka sudah masuk waktu untuk salat jenazah, maka boleh antum berwudu langsung setelah itu. Walaupun jenazah tadi itu belum dibawa ke masjid, masih di rumah, habis dimandikan, lalu dikafani. Walaupun belum dibawa di masjid, berarti antum sudah bisa untuk berwudu bagi yang salisul baul itu. Li sholati janazatin qablal gusli. Kalau antum maka tidak boleh berwudu untuk salat jenazah kalau jenazah tadi belum dimandikan. Kemudian untuk tahiyatul masjid. Wa tahiyatin qabla dukhulil masjid. Kan waktu tahiyatul masjid itu kapan? Ketika masuk masjid. Berarti antum tidak boleh berwudu sebelum masuk masjid. Oke, qabla dukhuli al masjid itu. Kemudian untuk salat sunat rawatib bagaimana waktunya? Wali rawatibi al mutaakhirati. Nah, salat sunat rawatib kan ada 2. Ba'diyah dan qabliyah. Qabliyah kapan masuk waktunya? Bukan sebelum salat, ketika masuk waktu salat. Nah, azan orang Isya berarti sudah masuk waktu qabliyah Isya. Nah, dan berakhirnya kapan? Ketika habis waktu. Nah, siapa tadi yang jawab tuh? Nah, ketika habis waktu. Nah, jadi antum boleh melakukan qabliyah setelah antum sholat. Itu masih dihitung sebagai ada, karena waktunya masih ada. Kemudian kalau ba'diyah, kapan mulai waktunya? Ba'da fi'li sholah, setelah antum sholat. Dan berakhir waktunya setelah habis waktu sholat. Berarti kesimpulannya apa? Sholat qabliyah dan ba'diyah, waktu mulainya beda, tapi waktu berakhirnya sama. Oke? Waktu mulainya beda, dan waktu berakhirnya sama. Jadi kalau antum yang salisul baul ingin sholat sunnah ba'diyah, mesti setelah selesai sholat fardu yang antum lakukan dulu. Baru antum boleh ketika itu untuk berwudu untuk sholat ba'diyah. Nih, wali rawatibil mutaakhirah. Berarti ini yang ba'diyah nih. Qabla fi'lil fardi. Antum ketika itu tidak boleh berwudu sebelum antum melakukan sholat fardu itu. Kemudian walazima wudu'ani au tayammumani. Ini kewajiban kedua. Tadi kesimpulannya itu yang pertama itu bahwa dia harus berwudu kan? Dukhul waktu. Kemudian kewajiban kedua bagi yang salisul baul, contoh seorang khatib, seorang khatib ketika itu dia salisul baul. Berarti kan dia harus melakukan 2 fardu kan? Khutbah Jumat dan sholat 2 rakaat Jumat itu. Maka bagi seorang khatib yang salisul baul, dia juga dituntut untuk 2 kali wudu atau 2 kali tayamum. Kenapa? Karena 1 tayamum itu atau 1 kali wudu bagi salisul baul itu cuma untuk 1 fardu saja. Oke? Tidak boleh untuk 2 fardu. Nah, oleh karena itu disebut walazima wudu'ani, mesti ada 2 wudu,
atau tayammumani atau dua tayammum bagi khatib, bagi khatib yang daimul hadas, yang memiliki penyakit salisul baul. Mesti 2 kali wudu dia atau 2 tayammum kalau dia bertayamum. Yang mana yang 2 wudu itu? Ahaduhuma lil khutbataini. Wudu pertama untuk 2 khutbah, wal akhar, dan wudu yang kedua ba'dahuma, yaitu setelah 2 khutbah untuk salat Jumat. Untuk salat Jumat. Kemudian wa yakfi wahidan lahuma li ghairihi. Maksudnya itu apa? Wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi atau li ghairi daimil hadas. Contoh, yang si khatib yang berkhutbah dia daimul hadas, tapi yang imam bukan si daimul hadas, maka cukup 1 wudu saja buat si khutbah Jumat itu. Dan untuk yang salat Jumat itu urusan orang yang lain itu. Nah, jadi sini disebutkan wa yakfi wahidun lahuma, bukan itu. Wa yakfi wahidun lahuma. Lahuma ini maksudnya apa? Lil khutbah wa shalah, cukup 1 wudu bagi siapa? Li ghairihi atau li ghairi daimil hadas. Nah itu maksudnya. Kalau ada yang khutbah itu orang yang normal yang tidak daimul hadas, maka cukup 1 wudu saja untuk 2 itu. Khutbah Jumat dan salat Jumat. Kenapa? Karena dia tidak daimul hadas. Kemudian wa yajibu alaihi alwudu'u. Wajib bagi alaihi itu siapa? Ala daimil hadas. Nah, ini kasusnya masih daimul hadas ya. Wajib bagi orang yang daimul hadas alwudu li kulli fardin. Nah, untuk di setiap salat fardu, hukumnya sama dengan katayammumi, sama dengan tayamum. Wa kaza, begitu juga hukumnya sama. Ghuslul farji wa ibdalul qutnati allati bifamihi wal isabati wa illam tuzal an maudiha. Ini khusus yang banat, yang perempuan gitu. Wa kaza, begitu juga ketika tadi kan bagi yang salisul baul dia wajib berwudu di setiap fardu. Kemudian bagi wanita yang mustahadah bagaimana? Begitu juga hukumnya. Wajib berwudu setiap fardu, tapi dia menambahkan apa lagi? Menambahkan mesti diganti yang menutup kemaluannya itu, atau kapas yang menutup kemaluannya itu mesti diganti ketika itu al-qutnah, kapas alati bifamihi yang berada di kemaluannya, wal isabah yaitu yang kain yang menutupnya itu. Wa illam tuzal an maudiyah, walaupun tidak dihilangkan dari tempatnya atau cuma dipindahkan saja, maka itu sudah cukup itu. Kemudian untuk yang salisul baul atau sahibul azar, tadi kan yang pertama dia harus berwudu di awal di setiap waktu masuk. Kemudian yang kedua lagi nih, yang kedua untuk salisul baul dia harus segera untuk sholat, atau istilahnya al-muwalah. Al-muwalah itu apa? Setelah berwudu langsung sholat. Tidak boleh dia tunda. Kalau dia tunda sholatnya, mesti diulang lagi wudhu yang baru. Ustaz, kalau menunda sholat untuk menunggu imam bagaimana Ustaz? Nah, ini bagi yang banat menunggu imam itu, atau menunggu jamaah misalnya. Nah, paham ya yang banat? Nah, menunggu jamaah misalnya. Kalau dia menunggu jamaah, apakah itu penundaan yang mesti mengulang wudhu? Tidak. Kenapa di sini disebutkan wa ala nahwi salisin, yaitu untuk orang yang salisul baul mesti dia lakukan apa? Mubadaratun bis shalah, segera untuk salat. Falau akhara, kalau dia tunda salatnya itu setelah wudu untuk limaslahatiha, untuk kemaslahatan salat. Contoh kantizari jama'atin. Contoh fajri menunggu jamaah, kok jamaahnya belum datang gitu. Jamaah yang laki-laki kan itu. Nah, kantizari jama'atin au jumu'ah, atau menunggu jamaah ketika sholat Jumat itu. Nah, wa in ukhirat an awalil waqti, kalau dia tunda dari awal waktu gitu. Begitu juga hukumnya sama wa kazahabin ila masjid,
Contoh, dia berwuduk di rumah. Apakah mesti sholat langsung? Tidak. Dia mau ke masjid. Maka jarak tempuh dari rumah ke masjid itu jauh juga itu. Apakah itu penundaan? Tidak. Kenapa? Karena itu termasuk kemaslahatan sholat. Oke? Lah, lam yadurhu. Tidak masalah. Berarti kalau dia tunda sholat dari wuduk tadi itu untuk kemaslahatan sholat, contoh menunggu jamaah atau menunggu sholat Jumat, atau dia berangkat menuju masjid, maka itu tidak mesti untuk ulang lagi wuduk yang baru. Karena penundaan itu termasuk untuk kemaslahatan sholat. Tapi kalau antum tunda habis wuduk yang salisul baul ini, habis wuduk dia makan misalnya. Nah, dia berbicara dengan teman-teman gitu, atau dia belajar misalnya tuh, maka mesti diulang lagi wuduk yang baru. Oke? Selagi itu tidak untuk kemaslahatan sholat. Atau dia habis wuduk dia mencari pakaian yang pantas untuk sholat, maka itu termasuk kemaslahatan sholat gitu. Nah, oke? Nah, kemudian di sini furuduhu, rukun wudu sittatun. Ini insyaallah kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya.